Yaqul al-muallif rahimahullah wa yajtanibu istiqbal qiblah. Dan wajib menjauhkan diri dari istiqbal qiblah, menghadap ke kiblat, wastidbaraha, dan membelakanginya, fis-sahra'i, di padang pasir. Jadi ketika buang air besar dan buang air kecil di padang pasir atau di tempat terbuka, maka wajib untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi di Sahra ini padang pasir, maka disamakan dengan padang pasir setiap tempat yang terbuka seperti padang pasir yang tidak ada penutupnya, Jadi kalau kita buang air besar, buang air kecil di tempat terbuka yang tidak ada penutupnya, tidak ada penghalangnya, maka tidak boleh atau haram hukumnya menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Artinya ini wajib menjauhi, bagi haram hukum. Dan hukum keharaman menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ini bisa berubah menjadi boleh jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, jika antara orang yang buang hajat ini dan kiblat, antara yang buang hajat ini dan antara kiblat itu ada penutup, dan penutupnya ini memenuhi syarat, maka hukum keharaman itu menjadi hilang. Jadi kalau ada penutup, ada penghalang, jika ada penghalang antara dia dan kiblat, itu ada yang menghalangi, maka hukum keharaman itu menjadi hilang. Tetapi penghalang itu mempunyai beberapa persyaratan, yang menutupi antara dia dan kiblat itu ada persyaratannya. Yang pertama, penutupnya itu harus tinggi kira-kira 2/3 zira'. Tingginya kira-kira 2/3 zira'. Satu zira'nya kemarin berapa? 48. Satu zira' 48. Kalau 2/3 zira' berapa kira-kira? Berapa lu? 2/3 zira'. 32 cm. 32 cm. Kalau lebih 32 cm ya. Jadi kalau satu zira'nya itu 48 cm, kalau 2/3 zira' berarti ya kira-kira 32 cm. Itu tingginya penghalang, atau penutup. Tingginya penghalang atau penutup itu kira-kira 2/3 zira' atau 32 cm. Kemudian
jarak antara penghalang itu dengan orangnya ini 3 dhira'. Ya. Jarak antara kita ya, dengan penghalang itu, dengan penutup itu 3 dhira'. Jadi kalau kali 3 berapa? 144 cm. Ya. Berarti 144 cm. Kalau 3 dhira' berarti 144 cm. Atau kurang dari itu sedikit ya. Kalau antara dia dengan kiblat ada penghalang itu, ada penutup itu, ya, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi yang telah dijelaskan, yang telah disampaikan, maka hukum keharaman menghadap dan membelakangi kiblat menjadi hilang. Jadi, kalau ada penghalangnya sesuai dengan ketentuan tadi itu, berarti boleh menghadap kiblat dan boleh membelakangi. Apalagi kalau tempat buang hajat itu adalah tempatnya khusus, ya. Tempatnya khusus. Jadi kalau di tempat khusus buang hajat seperti toilet, WC di rumah kita masing-masing itu atau di tempat-tempat umum itu ada toilet, ada WC umum, ya. Itu kan tempat khusus untuk buang hajat. Maka tidak haram menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, tidak haram menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi apa? Itu khilaful adab. Ya. Nulayani adab. Apa nulayani adab itu? Ya, menyalahi adab. Menyalahi tata krama. Ya, adab syara'. Ya. Menyalahi adab. Kalau kita di rumah membuat WC, yang lebih baik WC-nya dihadapkan ke utara selatan, ya, tidak diharapkan ke barat timur atau ke kiblat, ya. Lebih baik begitu. Meskipun tidak haram, tapi lebih baik WC yang kita buat itu tidak dihadapkan ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari, ya, "Idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Idza ataitumul gha'it, kalau kalian buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Tapi syarriqu aw gharribu, hadaplah ke timur atau hadap ke barat. Ini konteksnya Nabi itu di Mekah atau di Madinah, ya. Di Madinah, di sana, ya. Di mana kiblat itu bukan timur barat kalau tempat tinggal Nabi, ya. Tapi apa? Hadapnya kemana? Kiblat itu dari ke selatan atau utara? Selatan, ya. Ya, ini kalau nggak pernah ke Madinah ini, ya nggak tahu. Bisa lihat di apa?
di peta lah ya. Jadi ini konteksnya di sana oleh Nabi disuruh hadap ke timur atau suruh hadap ke barat. Artinya jangan hadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Dan Nabi ketika mengatakan ini adalah dalam keadaan atau konteksnya di tempat terbuka. Ya. Nabi melarang untuk menghadap kiblat dan melalui kiblat itu di tempat terbuka. Ya. Adapun kalau yang tidak terbuka, maka ada yang ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa hal itu tidak dilarang atau Nabi malah melakukan itu ya. Bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati. Jadi aku naik ke atas rumah Hafsah untuk keperluan hajatku. Karena dia punya keperluan. Faraitu an-nabiyya yaqdi hajatahu mustadbirul qiblah mustaqbil asy-syam. Lalu aku melihat Nabi lagi buang hajat. Ini tidak sengaja ya, bukan nincang ini ya. Masa Nabi nincang Nabi, tidak mungkin lah itu ya. Jadi ketika naik ke rumahnya Hafsah itu tidak sengaja melihat Nabi buang hajat, membelakangi kiblat menghadap ke arah Syam. Ya. Membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Nah, dari sini maka diketahui bahwa kalau ada penutupnya tempat yang khusus buang hajat, maka tidak menjadi haram. Ya. Kalau yang tadi itu dimaknai Nabi melarang untuk menghadap dan melangi kiblat itu konteksnya di tempat terbuka. Ketika Nabi melakukan itu membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam itu konteksnya di tempat tertutup. Ya. Jadi kalau di tempat terbuka tidak boleh. Kalau di tempat tertutup maka boleh. Ya. Jadi saya ulangi, kalau di tempat tertutup, ya meskipun boleh menghadap ke kiblat, tapi apa? Tetap itu khilaful adab. Ya. Artinya apa? Makruh, hukumnya itu makruh. Kemudian wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqidi, dan menjauhi buang air kecil dan buang air besar di dalam air yang tidak mengalir, di dalam air yang diam. Jadi makruh hukumnya buang air kecil dan buang air besar di dalam air yang tidak mengalir. Ya. Jika air ini milik kita sendiri. Jadi makruh kalau kita punya kolam sendiri itu ya, punya kolam punya kita sendiri, makruh kita itu kencing di tempat di air yang di kolam itu yang tidak mengalir. Ya. Termasuk juga buang air besar. Makruh hukumnya.
Meskipun airnya itu lebih dari 2 kullah. Meskipun airnya lebih dari 2 kullah, maka hukumnya makruh. Ya. Kalau kurang dari 2 kullah, maka asyaddu karohah. Ya. Lebih makruh. Kalau kurang dari 2 kullah, airnya lebih makruh. Kalau lebih dari 2 kullah itu makruh, kalau kurang dari 2 kullah lebih makruh lagi. Itu kalau airnya itu punya kita sendiri. Kalau kolam itu punya kita sendiri. Kalau kolam itu milik orang lain, maka hukumnya haram. Ya. Kalau kolam itu milik orang lain, tiba-tiba kamu itu masuk ke situ, kencing dan buang air besar di situ, maka orangnya akan muncak-muncak. Ya. Haram tanpa seizinnya, tanpa kerelaannya. Ya, haram tanpa kerelaannya. Tapi kalau yang punya itu rela, ya enggak. Halo, Ustaz. Jadi itu ya. Tapi kalau bunga air kecil aja mungkin masih ini ya. Kalau airnya banyak nggak terlaluan. Tapi kalau buang air besar di kolam itu ya akan jijik lah orang lain yang akan mandi di situ. Ya. Meskipun itu kolam ikan. Kalau kolam ikan kan untuk makanannya ikan. Kalau punya sendiri, ya tidak apa-apa punya sendiri. Tapi makruh, tetap makruh. Kalau airnya itu tidak jalan, tetap makruh. Itu kolam. Tetap makruh. Jadi di sini bukan masalah itu kotorannya kemudian dimakan ikan atau tidak. Ini apa? Masalahnya di sini adalah buang air kecil atau buang air besar di dalam air yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir. Bagaimana kalau buang air kecil, buang air besar di air yang mengalir? Ya. Kalau airnya itu sedikit, kurang dari 2 kullah berarti, tapi mengalir, maka hukumnya makruh. Kalau banyak, tidak makruh. Kalau sedikit makruh, kalau banyak, tidak makruh. Di sungai itu banyak apa sedikit? Banyak. Tidak makruh. Tapi sebagian daerah itu memberlakukan aturan ya untuk kebersihan air sungai agar tidak tercemar dengan kotoran manusia. Sehingga dilarang buang air besar di sungai. Sebagian daerah. Tapi sebagian daerah tidak ada aturan itu. Tapi kadang meskipun sudah ada aturan itu, masyarakatnya karena sudah terbiasa, ya nggak nurut. Masyarakatnya tambeng. Apa tambeng itu? Ya, nurut lah itu namanya tambeng. Tambeng ini apa? Bahasa bandel ya, bandel. Jadi makruh ya, buang air kecil, buang air besar di dalam air yang apa?
tidak mengalir. Ya. Kalau itu milik sendiri. Kalau milik orang lain haram kecuali atas ridhonya. Kemudian makruh juga buang air kecil, buang air besar, wa tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya. Di bawah pohon yang berbuah milik sendiri. Jadi pohon yang berbuah milik sendiri. Jadi pupuk apa namanya? Meskipun itu jadi pupuk, kalau itu berbuah, maka kenapa dimakruhkan? Karena orang itu akan jadi jijik, ya. Kalau buahnya itu jatuh, sementara di sampingnya itu ada kotoran kamu. Jadi milik sendiri atau di bawah pohon yang berbuah yang tidak ada pemiliknya. Ada pohon itu yang tidak ada pemiliknya. Seperti pohon apa? Di jalan-jalan masuk ada miliknya enggak? Punya pemerintah. Jadi kalau pohon yang berbuah ini yang punya milik sendiri atau yang tidak ada pemiliknya, maka makruh buang air kecil, buang air besar di bawah. Ya. Adapun kalau itu milik orang lain, maka hukumnya haram. Ya. Jadi haram kita buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon milik orang lain. Berbuah. Pohon yang berbuah milik orang lain. Kita punya rambutan, Marimuno. Tiba-tiba ada orang buang air besar di bawah pohon kita itu. Gimana reaksi kita? Gimana lah kita tidak terima. Ya. Jadi makanya haram hukumnya itu. Kecuali yang mempunyai itu, pemiliknya itu ridho. Bukan namanya ridho. Merelakan hal itu. Bukan kamu doh ya. Jadi kalau pemiliknya itu merelakan hal itu, ya ridho, maka tidak ada masalah. Kemudian wa fit tariqi wa dhilli, makruh buang air kecil, buang air besar di jalan raya, tariq, ya, di jalan raya, di jalan yang dilewati oleh manusia. Di jalan raya atau jalan yang dilewati oleh manusia. Ya, tidak boleh atau makruh hukumnya kita buang air kecil, buang air besar di jalan yang dilewati oleh manusia. Juga wawili dan apa di bawah apa wil itu? Tempat teduh, ya. Tempat berteduh manusia, misalnya pohon rindang yang biasa buat berteduh manusia, orang di situ, atau payung-payungan, gitu ya. Itu payung-payungan itu kan tempat berteduh, ya. Maka kita dilarang untuk buang air kecil, buang air besar di bawah naungan-naungan itu. Ya, dan di jalan itu. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu al-la'anain, ittaqu al-la'anain,
takutlah terhadap dua laknat. Maksudnya dua laknat apa? Dua hal yang membuat kamu itu dilaknat orang, dicemooh orang, dimarahin orang, ya, dicelatu. Celatu itu apa bahasa Indonesia? Dimarahin lah ya. Ya, dimarahin orang. Ya, itulah aneh. Apa dua perkara yang oleh Nabi kita supaya untuk takut, untuk bisa menjauhi dua perkara yang membuat kita itu bisa dilaknat orang, dimarahin orang, ya. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dua laknat, dua hal yang membuat orang itu melaknat kita. Wahai Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu yang buang hajat fi tariqin nas, di jalan, di jalanan orang, aw fi dhillihim, atau di naungan mereka. Kalau ada orang buang air kecil, apalagi buang air besar, ya, di jalanan, apa kata orang? Marah enggak orang itu? Pasti marah. Bisa meso-meso itu. Bisa meso-meso itu orangnya itu. Kesopo toh? Siapa toh? Kok buang air besar di sini? Siapa? Ya, marah-marah dia pasti. Maka kalau orang Jawa pasti sudah meso-meso. Ya. Begitu juga kalau ada orang buang air besar, buang air kecil di naungan itu. Ini kan kalau pesing, lagi kan kalau kan baunya pesing. Sementara orang ketika kepanasan itu, ketika kehujanan itu kan akan menjadi tempat naungan mereka di situ. Ya. Pasti mereka itu ketika mendapati hal itu akan marah-marah. Ya. Akan melaknat orang yang melakukan itu. Jadi makruh hukumnya. Kemudian wastaqbi. Kalau ada yang tulisannya wastaqbi diganti wastaqbi. Wastaqbi, dan di buang air kecil, buang air besar di dalam lubang di dalam lubang tanah itu ya. Itu kalau sukup itu lubang yang bulat. Sukup itu lubang yang bulat. Kalau asarab itu lubang yang memanjang. Itu juga makruh. Ya, kita dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar di lubang-lubang tanah. Ya, makruh. Rasulullah melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri wa huwa as-thuqbu fil ard. Nabi melarang untuk kencing di lubang tanah. Kenapa? Kenapa tidak boleh atau makruh kita
buang air kecil atau buang hajat lah ya, buang hajat di lubang itu. Karena lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya hayawanun qawi, hewan yang kuat. Hewan yang kuat itu seperti apa? Seperti ular. Atau hewan yang kuat itu fayurzihi, maka dia bisa menyakitinya, seperti ular itu. Kalau kamu itu buang hajat di situ, ada ular di situ langsung buang air kecil di situ terkam nanti bahaya itu. Tidak punya masa depan. Itu termasuk hewan yang kuat. Atau kadang juga ditinggali oleh hewan yang lemah, kayak semut. Kebanjiran semut. Kasihan semutnya kebanjiran. Ya. Dan bisa jadi tempat itu, lubang itu tempat tinggalnya jin. Ya. Bisa jadi ya, lubang itu tempat tinggalnya jin. Maka ketika kita buang hajat di tempat itu, maka mereka akan terusik ya, dan akan merasa tersakiti sehingga mereka akan marah. Ya, kalau marah, ya, apa yang terjadi? Banyak orang itu akibat buang hajat itu di tempat di lubang-lubang seperti itu, ada yang mati, ada yang sakit, ya. Ada yang sakit, dan sakitnya itu bukan sakit biasa, ya, kayak orang gila, ya, diperiksakan di medis, secara medis dokter tidak ada penyakitnya. Banyak yang kayak gitu. Bahkan ada yang meninggal gara-gara itu. Seperti yang terjadi kepada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal gara-gara buang hajat di lubang itu karena dibunuh oleh jin. Dibunuh oleh jin. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Tolong. Kemudian wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'iti. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara, makruh berbicara 'alal bauli wal gha'iti, atas buang air kecil dan buang air besar. Artinya ketika buang air kecil, buang air besar, maksudnya dalam keadaan mengeluarkan mengeluarkan hajatnya itu. Ya. Makruh hukumnya berbicara. Pas lagi ngeden. Pas lagi ngeden itu jangan ngomong. Ya. Jangan ngomong. Jangan diajak ngomong. Ini adaban. Jadi kalau dalam keadaan keluarnya kotoran, ya, ketika dalam keadaan keluarnya kotoran itu, maka hukumnya bicara, ya, maka hukumnya bicara.
Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki marra wa Rasulullah yabul. Ada seorang laki-laki lewat sementara Rasulullah itu buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu orang itu salam kepada Rasulullah, falam yarudda alaihi. Nabi tidak menjawabnya. Ya, makanya kalau pas dalam WC, kalau ada orang salam, jangan dijawab. Meskipun kamu tidak lagi ngeden, jangan jawab. Karena kalau dalam WC itu, makruh hukumnya melafalkan zikir. Ya, mengeraskan zikir, melafalkan zikir. Waalaikumsalam. Termasuk apa? Masuk zikir. Jadi jangan ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dalam WC tapi dia. Adapun fi ghairi halati khuruj al-kharij la yukrah. Kalau pas tidak bersamaan dengan keluarnya kotoran itu, maka tidak apa-apa ngomong. Tidak makruh. Ya. Tidak makruh ngomong. Yang makruh ketika bersamaan dengan keluarnya. Ya. Adapun zikir, ya, zikir di dalam kamar mandi, saya tadi dijelaskan, di dalam WC, zikir di kamar di WC, zikir maksudnya talaffuz, zikri, ya, melafalkan itu, membaca keras, melafalkan. Zikir dalam WC itu hukumnya makruh. Kalau dalam hati boleh. Ya. Kalau baca Quran dalam WC, talaffuz hukumnya haram. Dalam Quran haram fil khala. Baca Quran di dalam WC dilafalkan, dikeraskan, hukumnya haram. Kalau zikir makruh. Ya, jawab salam tadi itu makruh. Baca doa, ya Bismillah dalam WC makruh, dilafalkan, ya, mengeraskan, tadi itu makruh. Baca ya doa-doa wudu, ya dalam WC dikeraskan, hukumnya makruh. Tapi kalau dalam hati tidak. Adapun baca Quran, keraskan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Masa lagi buang hajat baca Yasin. Atau lagi terus karena hafal Quran misalnya, semuanya terus. Nggak boleh, ya. Boleh. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan tidak menghadap ke matahari. Maksudnya tidak menghadap. Makruh hukumnya buang hajat itu menghadap ke arah matahari. Gimana? Bukan ini. Gimana maksudnya? Matahari itu terbit dari mana? Dari timur. Ya. Jadi ke arah timur, ke arah terbitnya matahari di sana. Walal qamar, dan juga menghadap ke rembulan. Ya, ketika di arah searah dengan rembulannya itu berarti, ya. Wala yastadbiruhuma, dan tidak pula membelakanginya. Ya. Membelakanginya. Terus. Itu namanya perkara-perkara yang dimakruhkan,
ketika buang hajat, ya, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika buang hajat. Tapi Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang sahih dan masyhur annahu yukrah al-istiqbal dun al-istidbar. Ya, hanya makruh menghadap ke matahari, ya, dan rembulan, bukan membelakangi. Kalau membelakanginya tidak makruh. Itu kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi ini beberapa perkara. Adapun tentang kesunahan kalau mau masuk WC, ya, sebelum masuk WC dan setelah keluar WC, itu pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, ya. Sunnah hukumnya sebelum masuk WC, keluar WC membaca doa sebelum masuk WC apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kalau keluar WC, Alhamdulillahilladzi ada wa'afani. Ada ghufranakanya. Ya, boleh langsung alhamdulillahilladzi ada wa'afani. Tapi biasanya wis gak kepikiran. Paling kebelet itu biasanya itu kalau sudah selesai baru alhamdulillah. Ya. Ya wis mending masih alhamdulillah. Ya. Biasanya itu ingat itu zikir pada zikir kalau lagi kebelet. Saya enggak kebelet, enggak gitu biasanya. Kok begitu? Kok tahu? Ya sama-sama udah ngalamin. Ya. Jadi disunahkan, ya, sebelum masuk WC baca doa. Kenapa disunahkan sebelum masuk WC baca doa itu? Agar selamat, ya, dari godaan setan, jin yang ada di WC. Karena doanya itu kan intinya begitu, berlindung dari godaan setan, jin, laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khabaithi, dan setan perempuan. Karena WC itu memang tempat tinggalnya setan, jin. Ya. Jin itu senangannya tinggal di tempat-tempat kotor, termasuk WC. Agar kita selamat dari godaan mereka, maka kita disunahkan membaca doa sebelum masuk. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, pohon tidak berbuah. Tadi kan lihatnya ada pohon itu yang dipakai untuk berteduh. Tempat rindang itu dipakai untuk berteduh, berarti makruh. Ya. Itu makruh. Kalau punya orang ya tidak boleh tetap itu, ya. Kalau punya orang jelas ya tidak boleh. Kalau punya orang jelas tidak boleh. Karena kalau punya orang apapun itu harus seizin yang punya.
Ada lagi? Saya tidak pernah mendengar. Jelas itu mereka kalau tahu akan tersinggung dan akan marah. Kemudian juga di tempat peribadatan orang lain itu biasanya kayak pura, kayak itu tempatnya berkumpulnya jin di situ. Jangankan buang air kecil, jangankan buang air kecil, mengambil sesuatu yang ada di situ, buah misalnya, maka mereka akan marah. Banyak orang kesurupan gara-gara hanya mengambil buah saja yang ada di, karena memang tidak punya benteng. Ya. Ya, kalau konteks keindonesiaan dan dalam konteks kerukunan umat beragama, maka tidak selayaknya ya seseorang buang air kecil, buang air besar di tempat peribadatan orang lain karena akan memicu pertengkaran, memicu permusuhan antar umat beragama. Dan itu berbahaya. Ya. Yang namanya buang air besar pasti langsung dihadapkan ke lubang. Atau buang kecil mesti ya dihadapkan. Ya. Tapi kitanya kan tadi dilarang itu kita menghadap itu kan ketika buang air besar kita menghadapkan ke yang namanya menghadap itu kan badan kita itu maksudnya. Kalau kelamin kita mesti menghadap ke situ lah ya. Mesti menghadap ke situ. Jadi badan kita itu ketika buang air besar, buang kecil di tempat terbuka tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi tidak harus membelakangi, tidak harus jendit maksudnya. Apa jendit itu? Kayak rukuk itu. Membelakangi bukan tidak harus begitu. Kalau begitu kan bukan buang air besar namanya itu kalau kayak rukuk itu. Namanya buang air besar itu ya duduk jongkok, ya kan? Atau kalau kencing berdiri. Kenapa? Kenapa boleh duduk? Apa beda? Di toilet. Sama aja yang namanya buang air kecil, buang air besar itu ya jongkok, duduk itu kan termasuk jongkok, termasuk apa? Sama posisinya menghadapnya sama, duduk maupun jongkok posisinya ya sama menghadap atau membelakangi. Ya, ada lagi? Sudah ada. Sudah ya? Ada yang bertanya? Untuk ketentuan penghalang itu, apakah ada lebarnya kan yang ditentukan itu setinggi 32 untuk lebarnya, apakah yang kecil atau ada lebar?
Ya, tinggi itu sekaligus lebarnya, karena kan itu yang menutupi, penghalang. Gitu ya. Kayak apa? Ada lagi? Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita karena sudah jam ya kurang 5 menit sebenarnya. Ya, kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan sholawat biasa. La Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.